Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini untuk problem yang pertama, kita akan membahas terkait dengan salah satu konten di OSN itu terkait dengan geometri. Di sini saya coba mereview kembali soal yang berkaitan dengan eh, geometri yang nanti ini sangat sering sekali tampil di soal-soal OSN ya. Yang pertama barangkali misalkan kita punya uh, perseginya ini ya, misalkan kita punya persegi, ini saya buatkan saja perseginya langsung supaya nampak gambarannya. Ada persegi ABCD, misalkan di sini saya buat A gitu ya. Ini saya buat A. Ini ada sedikit A. Oke. Ini A, yang ini B. Oke. Ini C, yang ini D gitu. Jadi problemnya itu begitu. Ada persegi dengan panjang sisinya itu 4. Jadi kalau dia persegi pasti hubungannya nanti semua sisinya adalah sama. Ya bisa dipahami ya kira-kira ya. Ntar ini sedikit ada trouble. Oke. Nah ya. A, B, C, D. Lalu sisinya itu 4. Panjang sisinya itu 4. Berarti di sini 4. Ini 4. Semua sisinya sama. Kan ya? Lingkaran X, Y, Z. Misalkan kita punya lingkaran di sini yaitu X. Ini lingkaran X. Ini lingkaran Y. Ini lingkaran Z. Nah, gitu. Lingkaran X, Y, Z dengan jari-jari sama. Nah, kuncinya di sini jari-jarinya sama. Mempunyai pusat di dalam persegi. Ya, jadi pusatnya itu berada di dalam persegi. Ini pusat lingkaran. Ya, tadi ada persegi, lalu di dalam persegi itu ada lingkaran dengan jari-jari sama, mempunyai pusat di dalam persegi. Sedemikian sehingga lingkaran X, misalkan lingkaran X, ini lingkaran X, ya, menyinggung sisi AB, ini sisi AB, menyinggung sisi AB dan sisi AD. Nah, ini dia menyinggung. Kalau menyinggung itu artinya kena pada satu titik saja itu sudah disebut sebagai menyinggung. Kalau dia berpotongan, dia minimal 2 titik yang harus dipotong, ya. Tapi di sini bahasanya adalah menyinggung. Kemudian lingkaran Y menyinggung sisi AB. Jadi lingkaran Y dia juga menyinggung sisi AB dan BC. Nah, ini BC. Jadi menyinggung 2 garis. Satu AB, satu BC. Oke. Lingkaran Z, ini lingkaran Z. Lingkaran Z menyinggung sisi DC. Ya, menyinggung sisi DC. Kemudian dia juga menyinggung X sama menyinggung Y gitu ya. Nah, nih. Menyinggung dia di sini. Jadi Z ini dia hanya menyinggung satu garis, ya, menyinggung satu garis dan menyinggung 2 lingkaran, lingkaran Y dan lingkaran X gitu. Jadi 2 lingkaran yang dia singgung, tapi satunya cuma tapi satu titik DC, menyinggung sisi DC dia cuma satu. Sedangkan lingkaran X dia itu 2 garis yang dia singgung, AD dan AB, sedangkan garis Y yaitu AB dan BC. Oke. Jadi kita sudah dapat keywordnya. Keywordnya
di sini. Oke. Kemudian diketahui jari-jari lingkaran X. Ini ada jari-jari lingkaran X, misalkan di sini X. Ini lingkaran ya. Lingkaran X punya jari-jari, otomatis di sini jari-jari, ini jari-jari. Jari-jari gitu ya. Diketahui jari-jari lingkaran X dapat dinyatakan dengan N dikurang M. Jadi kalau misalkan kita punya nilai jari-jari lingkaran X, jari-jari lingkaran X gitu ya, itu dapat dinyatakan menjadi N dikurang akar M. Nah, di sini kita menggunakan selisih dan nilai akar. Oke, jadi logikanya kalau begitu, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari, kondisinya akan sama, gitu ya. Jari-jari, kondisinya akan sama. Oke. Yang jelas, ya, yang jelas, jari-jari lingkaran X dapat dinyatakan dengan N dikurang akar M. Dengan M dan N bilangan bulat positif. Oke. Oke, sekarang kita ambil saja jari-jari ini, pusatnya, pusat lingkaran X, pusat lingkaran Y, sama pusat lingkaran Z. Misalkan kita buat di sini, ya, untuk di sini X, di sini Y, di sini Z, nah gitu. Dah, logikanya kita ambil yang segitiganya ini. Oke, berikutnya, kalau begitu, untuk panjang dari pusat lingkaran X ke pusat lingkaran Y, ya, bisa kita buat dalam bentuk, ya, sebagai berikut. Ya, misalkan ini saya ambil tadi hitungannya adalah, karena tadi nilainya adalah 4, berarti nilainya sama dengan 4 dikurang 2R. Untuk yang sini. Oke. 4 dikurang 2R. Oke. Jadi, kalau begitu ini nilainya berapa dari sini? Sini, nilainya sama dengan 2 dikurang R. Ya kan? Ini juga 2 dikurang R. Nah, gitu. Karena 2 tambah 2, 4. R berarti min 2R. Oke. Kita sudah dapat, kalau di sini R, berarti nilainya ini sama dengan 2R. Gitu ya. Oke. Sekarang, berapa sih tingginya? Berapa sih dari sini? Tingginya ini? Nah, itu yang kita perlu cek. Ya. Kalau misalkan kita cek berarti nilainya menjadi, nilainya ini menjadi 4 dikurang 2R. Ya, logikanya saja untuk keseluruhan ini R, ini R, ini R, ini R. Berarti kan jari-jari R kan sama dengan AD. Itu berarti 4 dia dikurang 2R. Sebab ini tadi R, yang ini R. Jadi kan 4 dikurang 2R. Oke, jadi adik-adik kita sudah dapat polanya. Ya, polanya kita sudah dapat. Tinggal kita bagaimana mengecek formulasinya dengan menggunakan formulasi lingkaran. Oke. Misalnya, kalau kita menggunakan formulasi lingkaran, ya, seperti ini 4 dikurang 2R, ya, kemudian 2 dikurang R.
Jangan lupa dikuadratkan. Ini kan rumusan lingkaran ya. Rumusan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya rumusan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang R-nya kan 2R tadi. Jadi ini R, ini R berarti 2R. Kuadratkan. Oke. Nah, lalu ingat kembali 4 dikurang 2R kuadrat itu bisa kita buat menjadi 2 ini R kuadrat ya. Untuk mempermudah saja. Berarti ini 4 2 dikurang R pangkat 2. Nah, karena ini sudah sama variabelnya, sehingga kita tinggal buat, anggap ini A berarti 4 ya. 4, yang ini 1 jadinya. Oke. Logikanya misalkan ini udah sama variabelnya, berarti 4 ditambah 1 berarti 5. 5 ya. 5 buka kurung 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 4 R kuadrat. Kita tinggal mencari ini saja. Ya, boleh kita menggunakan formulasi persamaan kuadrat, maka nilainya nanti diperoleh ini. Oke, nilainya jadi ini. Nanti monggo silakan dicek. Ya, saya tidak jabarkan terlalu detail, tapi saya kasih petunjuknya saja. Lalu nanti karena di sini nilainya itu tidak bisa difaktorkan, maka gunakan rumusan ABC, ya, rumus ABC. Ingat ya, rumus ABC itu X1,2 sama dengan min B plus minus ya, plus minus B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC akar per 2A. A-nya di sini A-nya di sini 1 ya. A-nya. Itu ya, adik-adik, untuk problem yang seperti ini. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, untuk soal-soal yang geometri ini biasanya kita lebih banyak ke analisisnya dahulu. Sekali lagi saya ulangi, misalkan kita punya ABCD persegi gitu ya, ABCD dengan panjang sisinya 4, lingkaran X, Y, Z dengan jari-jari sama mempunyai pusat di dalam persegi, sedemikian sehingga lingkaran X itu menyinggung sumbu AB, misalkan ini X, AB dia singgung, kemudian dia singgung juga AD. Untuk yang Y, dia singgung AB, dan dia singgung BC. Untuk yang Z, dia singgung CD, dan dia singgung 2 lingkaran, yaitu lingkaran X dan lingkaran Y. Oke, jari-jari lingkaran X-nya tadi dapat dinyatakan dalam N dikurang akar M. Nah, jadi jari-jari lingkaran X, ini X-nya, dapat dinyatakan dalam ini N dikurang akar M. Mana M dan N itu adalah bilangan bulat positif. Oke ya. Ini contohnya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan tidak ketemu juga untuk nilai M dan N sama dengan 10 bisa dikonfirmasi ke saya ya. Oke.